Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judika Hamonangan dari kelas IK 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang interval dalam pembangunan sosial. Intervensi dalam pembangunan. Pembangunan sosial pada dasarnya memfokuskan pada pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia atau yang disebut people-centered development, yaitu pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri. Intervensi komunitas merupakan suatu upaya pemberdayaan terhadap suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Pembangunan merupakan pendekatan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang dikenal dengan istilah pembangunan sosial. Intervensi terbagi menjadi 3. Yang pertama, intervensi legislatif dalam pembangunan Indonesia. Yang kedua, intervensi pusat dalam pembangunan daerah. Yang ketiga, intervensi negara maju dalam pembangunan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan intervensi legislatif dalam pembangunan Indonesia. Intervensi legislatif dalam pembangunan Indonesia tercakup dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang sekarang sudah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 dan Nomor 40 di tahun 2006. Sistem perencanaan ini dapat mengkoordinasi seluruh upaya dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama lembaga legislatif, sehingga dapat menghasilkan pembangunan yang optimal dalam mewujudkan pembangunan nasional. Adapun tahap-tahap dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, baik itu jangka panjang, menengah maupun tahunan, yang dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, penyusunan rencana, dan yang kedua, penetapan rencana RPJP nasional dengan UU dan RPJP daerah. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana. Yang keempat, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya. Yang kedua, intervensi pusat dalam pembangunan daerah. Peran pemerintah dalam merangkul pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu wilayah administrasi yang merupakan daerah tingkat 2 di Provinsi NTB atau Nusa Tenggara Barat. Pemerintah berperan untuk meningkatkan minat investasi dengan memberikan intervensi yang menguntungkan dan menarik bagi pihak swasta. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya KEK Mandalika atas keunggulan ekonomi dan geostrategisnya. Yang ketiga, intervensi negara maju dalam pembangunan Indonesia. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota, masyarakat di negara maju dalam pembangunan Indonesia tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar atau interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer atau bukan substitusi dengan pelaku ekonomialnya. Ilmu ekonomi lahir karena adanya kondisi kelangkaan atau scarcity, yaitu suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat tidak terbatas, namun sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya sangat terbatas. Jadi kesimpulannya itu, intervensi legislatif dalam pembangunan Indonesia tercakup dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang sekarang sudah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 dan Nomor 40 Tahun 2006. Sistem perencanaan ini dapat mengkoordinasi seluruh upaya dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama lembaga legislatif, sehingga dapat menghasilkan pembangunan yang optimal dalam mewujudkan pembangunan nasional. Ada 2 strateginya, yaitu hukum ortodoks dan pembangunan hukum responsif. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat di negara maju, dalam pembangunan Indonesia tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar atau interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer atau bukan substitusi dengan pelaku ekonomi lainnya. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih.